Di satu sisi, dia tidak ingin membiarkan kedua putrinya terus kecewa, dan di sisi lain, dia tidak ingin mati seperti ini. Dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Melihatnya menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tamarenza langsung bertanya dengan sinis, "Kenapa kamu menyesal sekarang?" Aku tidak," Zain Sucipto berseru. Tamarenza bertanya, "Lalu bagaimana kamu ingin mati? Apakah kamu akan mati sendiri atau kamu ingin bantuanku untuk mengantarmu menemui ayahku?" Zain Sucipto tidak bisa berkata-kata dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan gemetar hebat. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Mengatakan bahwa dia sudah mati, Tamarenza kemungkinan akan memaksanya untuk bunuh diri. Katakan biarkan dia membantu, lalu mungkin dia baru saja menembak dirinya sendiri. Tapi kedua putrinya ada di sini. Haruskah dia pergi ke Tamarenza untuk memohon belas kasihan? Bukankah itu berarti dia melanggar kata-katanya lagi dan melemparkan kedua putrinya lagi? Di belakang kepalanya, Zain Sucipto sangat terjerat dan takut mati. Zain Sucipto jatuh ke tanah seolah-olah dia lumpuh. Dia hanya tahu bagaimana menangis, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Ayu Sucipto menatapnya dan memandang rendah padanya. Tapi dia juga tidak tahan. Dia sebenarnya tidak takut ayahnya kembali. Bagaimanapun, dia sudah sangat kecewa dengan ayahnya, dan tidak perlu membiarkannya mati saat ini. Jadi, dia ragu-ragu sejenak, berlutut di depan Tamarenza sambil terengah-engah, dan tersedak, "Tuan, saya, Ayu Sucipto memohon padamu untuk memaafkan ayahku." Raya Sucipto sebenarnya sama dengan Ayu. Kekecewaan benar-benar mengecewakan. Tapi darahnya masih ada. Pria yang pincang di tanah ini tetaplah ayahnya. Bahkan jika dia sama pemalu seperti tikus, bahkan jika dia kecanduan uang, dia tetap ayahnya. Dia tidak pernah menyakitinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa mengharapkan dia mati? Pikirkan itu, dia segera berlutut dan memohon, "Tuan, mohon maafkan ayahku." Lina Hadid memiliki ekspresi yang rumit dan berlutut dengan satu kaki. Dia berkata dengan saleh, "Tuan Muda Renza, sebagai istri Zain, aku telah memikirkan orang lain di hatiku selama ini. Aku sangat berhutang padanya. Meskipun dia telah berdosa dengan berbagai cara, dia berdosa, aku tahu. Tolong biarkan dia pergi." Zain benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Dia tidak menyangka bahwa kedua putrinya dan istrinya yang bertekad untuk menceraikannya akan berlutut di tanah dan memohon Tamarenza untuk pergi mengelilinginya. Pada saat ini, hatinya benar-benar bersalah. Dia menutupi wajahnya dan berbaring di tanah dan menangis dengan sedihnya, karena dia benar-benar ingin bertahan hidup. Jadi dia tidak punya wajah untuk melihat putri dan istrinya, dan hanya bisa menunggu hukuman Tamarenza. Tamarenza juga ragu-ragu saat ini. Ragu-ragu apakah akan membunuh Zain atau tidak. Jika dia membunuhnya, ada anak laki-laki lain di keluarga Sucipto. Dikatakan bahwa 5 putra, anak tertua dan kedua dari keluarga Sucipto telah tiada, dan ada juga putra ketiga, keempat, dan kelima. Jika dia tidak membunuhnya, dia tidak bisa menelan nada aliansi anti Renza sendirian. Saat ini, dia melirik ke arah Ayu Sucipto dan tiba-tiba berkata, "Ayu Sucipto, jika kamu ingin aku mengampuni dia karena tidak mati, kamu harus berjanji padaku 2 syarat." Ayu Sucipto berkata tanpa ragu-ragu, tolong. Katakan, Tuan." Tana Renza dengan tegas berkata, "Syarat pertama, tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, kalian harus mewarisi keluarga Sucipto dalam 3 tahun. Setelah mendengar ini, Ayu Sucipto terkejut dan dia tidak pernah berpikir untuk mewarisi keluarga Sucipto. Terlebih lagi, bahkan jika dia memikirkannya, dia tidak memiliki kesempatan. Jangan katakan dia perempuan, meski ayahnya adalah anak tertua, dia tidak mewarisi keluarga Sucipto selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa mencapai tujuan ini dalam 3 tahun?
Tapi, satu pemikiran tentang itu. Hidup dan mati sang ayah, dia hanya bisa gigit peluru dan berjanji dulu, setidaknya untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Jadi dia berseru, "Oke, aku janji syarat kedua." Tama Renza berkata dengan dingin, "Syarat kedua, pada hari mewarisi keluarga Sucipto, anjing tua Chen Sucipto harus diserahkan kepadaku. Sebelum kau menyerahkan anjing tua itu padaku, kehidupan Zain Sucipto untuk sementara ada bersamaku, menunggumu menyerahkan Chen Sucipto kepadaku. Aku akan mengembalikan Zain Sucipto padamu." Ketika Zain Sucipto mendengar bahwa Tama Renza akan menahan diri selama 3 tahun, dan dia harus ditukar dengan ayahnya sebelum dia bisa mendapatkan kebebasannya kembali, dia tiba-tiba panik. Saat dia hendak berbicara, Ayu di samping bertanya, "Penolong, kamu menargetkan ayahku karena aliansi anti Renza saat itu, tapi apa yang kakekku lakukan?" Tama Renza tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Aku punya 3 alasan untuk kakekmu. Pertama, menilai dari hak mutlak kakekmu untuk berbicara dalam keluarga Sucipto. Meskipun ayahmu bertanggung jawab atas aliansi anti Renza pada saat itu, pasti kakekmu yang benar-benar ada di belakangnya." Zain Sucipto, yang mendengar ini, mengangguk sambil menangis. Kata-kata Tama Renza terlintas di hatinya. Dalam keluarga Sucipto, prasyarat untuk melakukan apapun haruslah lelaki tua itu mengangguk setuju, jika tidak, yang berani membuat penentuan nasib sendiri. Oleh karena itu, meskipun aliansi anti Renza berdiri sendiri, tetapi pada dasarnya, itu adalah ulah Chen Sucipto di belakangnya. Kali ini, Tama Renza memandang Raya dan melanjutkan, "Kedua, aku tidak suka gaya akting kakekmu. Anjing tua ini terlalu ganas. Orang bilang racun harimau masih tidak memakan anak-anak, tapi kakekmu, anjing tua itu tidak peduli. Apakah kalian seorang cucu perempuan, menantu perempuan, atau bahkan seorang putra, dia dapat mengeluarkannya kapan saja. Seperti hantu yang dikorbankan, orang seperti itu, seharusnya tidak membiarkannya bertanggung jawab atas keluarga Sucipto, kalau tidak aku masih tidak tahu berapa banyak orang yang akan dijebak olehnya." Dan kemudian dia melihat dan berkata lebih jauh, "Tentu saja, ayahmu bukanlah orang yang baik. Aku mendengar beberapa lusin keluarga tercinta Matsumoto dibunuh di bawah komandonya." Zain tidak mencatat, menunduk, dan tidak berani berbicara, tetapi dia masih gemetar karena gugup. Ayu Sucipto juga sedikit malu. Ayahnya membuat keputusan ini, dan dia terkejut untuk waktu yang lama. Meskipun sampai batas tertentu, dia bisa memahami hati ayahnya untuk membalaskan dendamnya dan saudara laki-lakinya, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan memberikan perintah yang begitu kejam kepada Raya Sucipto. Sementara itu Raya bahkan lebih malu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang melaksanakan perintah untuk menghancurkan keluarga Matsumoto. Tama Renza melanjutkan saat ini, "Ketiga, jika kalian tidak menyerahkan kakekmu kepadaku, bagaimana kalian bisa duduk sebagai kepala patriark? Selama dia masih ada, dia pasti tidak akan membiarkanmu sukses. Orang ini tidak akan pernah membiarkan orang lain sukses sebelum dia mati. Dia tidak akan memberikan hak kepada orang lain." Ayu Sucipto sangat kaget saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa Tama Renza menginginkan kakeknya untuk masa depan dan pertimbangan keamanannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia terdiam sesaat. Dengan ringan dia mengangguk ringan dan berkata, "Tuanku tersayang, aku berjanji." Zain mendengar ini dan buru-buru bertanya, "Tuan Tanah, sebelum Ayu menyerahkan ayahku ke tanganmu, bagaimana denganku?" Tama Renza berkata dengan ringan, "Aku sudah memikirkannya. Aku baru saja bertemu teman baru kemarin. Kondisinya cukup bagus dan dia dapat mengirimmu untuk memulai pengalaman hidup baru." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.